Pada konten sebelumnya saya sudah menjelaskan 2 poin utama berbasis risalah rapat harian Suriah PBNU yang beredar. Tanpa saya memastikan ini benar atau salah. Tetapi saya hanya benar-benar membaca risalah itu. Maka bagian ini kita bedah lebih komprehensif sebetulnya apa poin-poin utama dalam risalah ini. Risalah yang beredar ini hasil rapat Suriah harian PBNU tanggal 20 November. Kalau kita baca secara seksama, ya tidak perlu saya bacakan ulang karena kalau itu Anda bisa. Saya sampaikan ulasan saya. Pada poin pertama bisa Anda baca bahwa letak keteledorannya adalah mengundang salah satu dari orang yang pro-Zionis sebagai pembicara di acara Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama. Ini kan sudah beredar. Dan Gus Yahya sudah menyampaikan permohonan maaf masalah itu, sudah mengakui kurang hati-hati atau teledor, tidak memeriksa latar belakang orang tersebut. Kalau kita kaitkan kepada seseorang bisa ditetapkan bersalah walaupun tidak sengaja, itu adalah karena ketidaksengajaan itu kalau bentuknya adalah keteledoran, itu masuknya mens rea juga. Sudah menjadi alasan yang sah untuk membersalahkan seseorang. Jadi nggak mesti niat jahat, nggak mesti karena pro-Zionis, tapi Anda salah mengundang orang, juga itu bisa dianggap sebagai keteledoran. Cuma yang lebih menarik adalah kita masuki poin yang kedua, menyoroti momentum peristiwanya. Peristiwa mengundang itu terjadi ketika gelombang genosida kepada Gaza itu sedang memuncak. Artinya orang sedang mengutuk Israel sebegitunya, sudah ada alasan yang muttafaq alaih, mujma' alaih bahwa mereka adalah penjahat, tiba-tiba kok diundang yang pro. Maka ini menjadi berbeda. Langsung dikaitkan kepada keputusan dalam aturan dalam PBNU itu sendiri yang memang baru sepertinya tahun 2025 bahwa boleh fungsionaris itu dihentikan atau di PAW jika melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Artinya ini pelanggarannya menjadi lebih berat karena momentumnya adalah di waktu yang seperti itu. Dan ini kalau kita tarik kepada fikih, dalam fikih itu kalau Anda ikut madhab Maliki, madhab Hanafi, Imam Auza'i dan sebagainya, yang tentu bukan madhab Syafi'i, orang tidak berpuasa dengan makan, artinya bukan mesti jima, makan saja. Kalau dia sengaja membatalkan puasa, kalau dengan makan, itu dia dosanya itu tidak cukup hanya dengan bertobat, tapi harus bayar kafarat juga. Setara dengan jima. Kenapa? Karena dilihat dari momentumnya. Anda melakukan pelanggaran kepada hukum syariat di bulan yang sedang dihormati ini. Hadku syarafi Ramadan. Anda merusak atau merobek kemuliaan Ramadan. Maka dosa di situ menjadi berbeda. Ya tentu saja Anda melakukan kebaikan berlipat ganda di situ, melakukan kesalahan pun berlipat ganda. Sehingga secara konkret, kalau Anda membatalkan puasa dengan cara apapun termasuk dengan makan, ya apalagi jima, Anda kena kafarat. Mestinya kalau melanggar dosa cuma seperti ini, membatalkan sholat misalnya atau membatalkan puasa sunnah, kan nggak kena kafarat. Tetapi atau mungkin membatalkan puasa nadar, nggak ada kafaratnya. Tapi kalau bulan puasa, di bulan puasa Anda batalkan, bukan hanya membatalkan puasanya yang berdosa, tapi Anda juga merusak kemuliaan Ramadan, maka kena sanksinya double. Wajib qadha, wajib bayar kafarat. Sama dengan kalau dalam madhab Syafi'i melakukan persetubuhan. Itu spiritnya di situ. Artinya momentumnya ini lain gitu. Dalam kasus korupsi juga kalau kita bicara tentang korupsi dengan hukuman sampai hukuman mati, itu adalah ketika korupsi itu dilakukan di tengah bencana nasional atau bencana alam. Artinya orang-orang sedang kesulitan, entah kelaparan, entah apa. Anda tega-teganya korupsi, itu hukumannya lebih tinggi daripada Anda korupsi di saat yang tenang. Jadi Anda mengundang dalam tanda kutip teledor di saat tidak seperti itu, berbeda dengan yang Anda lakukan karena momentumnya adalah gelombang genosida sedang memuncak. Kira-kira begitu, itu tafsiran saya. Kamu boleh berbeda. Itu poin kedua. Kemudian mari kita masuk kepada poin ketiga. Kalau menurut saya ini poin yang paling panas, ini poin yang paling potensial nanti akan disangka oleh orang-orang bahwa gara-gara poin ini terjadi dualisme atau terjadi polemik.
Atau pergantian atau pemecatan ini atau kemunduran Gus Yahya ini tidak berlangsung soft, tapi ada polemiknya, mungkin ada adu argumen antar dua kubu, bahkan mungkin jadi persengketaan yang naik ke pengadilan seperti partai-partai itu dan sebagainya. Kenapa? Karena kita pakai bahasa sederhana. Oh, di sini ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan. Saya tidak tahu persis uang yang mana yang dikelola, tapi kalau kita baca di sini ada pengelolaan keuangan dalam PBNU yang dipandang tidak sesuai dengan syarat. Selain itu juga dianggap tidak sesuai dengan aturan dalam ADART PBNU atau NU, di mana ini berpotensi atau berimplikasi kepada membahayakan pada eksistensi badan hukum dalam organisasi ini atau dalam perkumpulan ini. Jadi ada poin masalah uang. Ada pengelolaan keuangan yang tidak sejalan dengan syarat dan juga tidak sejalan dengan aturan dalam ADART PBNU. Ya sebetulnya tidak perlu disebut. Kenapa? Karena aturan ADART PBNU dalam masalah itu pasti sesuai dengan syarat. Kalau tidak sesuai dengan syarat, tidak mungkin sesuai dengan ADART PBNU. Kalau tidak sesuai dengan ADART PBNU, itu masih mungkin sesuai dengan hukum syarat. Tetapi mungkin lebih spesifik, misalnya ganti madhab. Kata PBNU ini ADART-nya tidak boleh seperti itu. Tapi mungkin kalau secara syariat masih ada pembenarannya dalam sisi mungkin masuk kepada ranah ikhtilaf, tapi ADART PBNU sudah memilih satu ketetapan. Artinya rumusannya begini, sesuatu itu kalau sudah dibenarkan secara syariat, artinya benar, itu bisa jadi oleh PBNU itu tidak dipakai itu. Kenapa? Karena yang benar versi syariat berbasis berbagai madhab misalnya. Tapi ADART NU sudah memutuskan bahwa organisasi kita memakai aturan yang ini, sehingga harus seperti ini. Kalau Anda menerapkan peraturan yang tidak sesuai dengan ini, walaupun misalnya sesuai dengan syariat, artinya Anda punya pendalilan yang lain, itu dianggap melanggar aturan PBNU-nya. Sehingga di situ dipartisi, ada melanggar syarat dan juga melanggar ketentuan ADART. Ya, seperti itu ya. Yang tidak mungkin terjadi adalah aturan ADART NU itu bertentangan dengan syariat. Walaupun mungkin saja kamu menemukan aturan seperti ini tidak sama dengan ADART, sebentar. Kamu ikut mazhab apa? Atau istimbat, ihtimal ikut pendapat ulama siapa? Ya, jangan yang tidak sama lalu kamu salahkan lalu dicap ini bertentangan dengan syariat. Ya nggak mungkin. Jadi yang mungkin adalah sesuatu yang secara syariat boleh diterapkan atau secara syariat dia itu adalah benar. Tapi oleh PBNU dianggap bukan itu yang kami pakai. Dan ini organisasi punya hak untuk menetapkan, memilih mana yang mau dipakai. Sehingga bahasanya sebetulnya bukan salah menurut PBNU, tetapi melanggar aturan PBNU-nya, artinya tidak presisi memakai pendapat syariat mana yang dibolehkan. Nah itu kita jernih memahami ya masalah polemik keuangan itu. Jadi nggak mesti di sini misalnya terjadi pelanggaran apa gitu, kita ya memang tidak tahu persis seperti apa pelanggarannya, apa tidak sesuai dengan hukum apapun. Cuma kalau sudah diklaim tidak sesuai dengan syariat, oh berarti memang tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun. Seandainya secara syariat masih nggak ada masalah, ada mazhab yang lain, ada pendapatan yang lain, bukan pendapatan, ada pendapat yang lain yang ini tidak melanggar, maka dipertegas di situ juga melanggar aturan ADART Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Itu saya kira alasan yang mungkin akan dianggap oleh orang-orang, oh ini masalah uang ternyata. Pantas ngotot. Begitu nanti. Ya wallahu alam, ya orang-orang siapa yang memang haternya mungkin. Oh Zionis itu pemanis aja. Ternyata masalah poinnya di sini tuh. Kenapa ada dualisme? Kenapa ada kubu? Kenapa nggak mau turun? Ya karena ada berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu kan adalah ada uang dikelola tidak mungkin oleh satu orang, tapi oleh beberapa komponen, beberapa kelompok dan sebagainya. Di mana misalnya itu dihentikan karena ketuanya diturunkan, itu akan berhenti. Berpengaruh nanti kepada bukan hanya berbeda pendapat lagi, tapi pendapatan. Prediksi saya akan ada orang yang berbicara seperti itu. Oh ini masalah sama dengan perebutan kekuasaan dalam partai dong. Walaupun kalau dalam partai nggak murni hanya masalah uang, tapi elektabilitas dia untuk nyalon. Berarti bahasanya itu aset di dalam elektabilitas dia.
Jadi ketua umum itu lebih gampang jadi menteri gampangnya, atau mungkin lebih gampang nyapres dan sebagainya. Sehingga ngotot, ada orang ingin ke situ. Artinya ada profit yang diincar, walaupun itu nggak mesti material berupa uang atau aset, bisa immaterial, yaitu investasi elektabilitas kalau bahasanya para pengamat yang suka mengamat-ngamati itu ya. Kemudian di poin keempat ini kesimpulannya bahwa dari 3 poin di atas ya, maka rapat itu memutuskan. Yang memutuskan itu kalau kita baca di situ ada 3 orang berarti ya. Maka rapat harian Suriah memutuskan menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan kepada Rais Am dan 2 wakil Rais Am. Jadi setelah dirumuskan seperti itu, ada 3 poin masalah, maka ya mungkin ini mekanismenya wallahu alam ya, diserahkan kepada Rais Am dan 2 wakilnya. Kemudian masuk kepada poin terakhir, yaitu poin kelima. Musyawarah antara Rais Am dan 2 wakil Rais Am ya, sesuai dengan keputusan nomor 4 itu diserahkan kepada 3 orang lah ya, Rais Am dan 2 wakilnya. Maka poin kelima isinya adalah apa keputusannya. Nah, keputusannya ya 2 poin tadi itu ya, poin A, poin B ya. Yaitu harus turun. Kalau juga tidak, maka masuk kepada poin yang kedua, yaitu akan diturunkan. Ini sudah kita ulas sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Kalau bagi saya pribadi, ini lebih fokus kepada poin 1 dan poin 2 di atas. Ini masalah Zionisme. PBNU itu adalah organisasi Islam terbesar di dunia. Diperhitungkan bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia, karena besar sekali. Maka ketika ada keteledoran yang seolah-olah pro atau memberikan panggung kepada orang yang pro Zionisme di tengah memuncaknya genosida, bahkan tadi agak terlibat ada yang terlewat saya baca, dan juga memuncaknya kecaman dunia internasional kepada Israel, kok malah diundang. Itu kesalahannya menjadi berlipat gitu ya. Jadi saya kira seperti itu. Dan secara penempatan juga poin 1, poin 2 seperti itu. Poin 1, poin 2 itu satu kesatuan yang memang itu intinya. Ya kita anggap ini seperti rukun Islam, itu syahadatnya lah. Kalau nggak ada itu, ya poin ketiga ini anggap seperti sholatnya ya. Atau jangan-jangan bukan sholat, puasa. Karena kalau sholat ada syahadatnya juga. Jadi poin pertama itu anggap itu syahadatnya, poin kedua sholatnya gitu. Artinya apa? Ya kalau tidak ada poin 1, poin 2, poin ketiga mungkin nggak menjadi persoalan. Nggak sampai kepada pemecatan atau kepada seruan untuk mundur. Cukup ditegur atau apa. Tapi karena ini kok yang dilanggar ini poin pertama, poin kedua ini seperti sholat dan syahadat. Kenapa saya bilang sholat dan syahadat? Karena orang mungkin tidak pernah bersyahadat, tapi dia sholat, dalam sholat kan baca syahadat Pak. Jadi kan sudah sama sebetulnya ya. Ya oke, tapi dia sholat pertama nggak sah karena nggak bersyahadat. Iya, ketika sholat dia syahadat. Setelah itu sholatnya sudah sah. Kenapa? Karena sudah bersyahadat dalam sholat itu. Gitu ya. Kalau poin ketiga puasa. Artinya orang itu ya sudah Islam. Bersyahadat sudah Islam. Poin pertama sudah cukup dia sebagai Islam. Ya. Kalau tidak sholat ya dosa. Bukan tidak Islam. Tidak puasa ya dosa juga. Bukan tidak Islam. Tidak haji ya dosa juga kalau mampu, bukan tidak Islam. Selama dia bersyahadat maka dia sudah disebut mukmin. Orang yang sudah kalau mati di kuburnya itu seperti orang mukmin, disolati. Kecuali kalau dia tidak pernah sholat sama sekali, tarikus sholah. Memang tidak mau sholat, hidupnya itu nggak sholat gitu. Ya itu ada 2. Kalau dia mungkirul wujubi sholat, dia sekaligus menentang sholat itu tidak wajib baginya, ya dia kafir, murtad. Matinya tidak boleh disolati. Tapi kalau dia sebatas meninggalkan saja, dan total memang udah nggak tahu sholat, itu kalau ikut mazhab Imam Ahmad misalnya, itu dianggap murtad juga. Dianggap sudah tidak sebagai orang mukmin. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i enggak, murtakibil kabair, dia melakukan dosa besar ya. Tapi tetap dianggap beriman. Kenapa? Karena dia bersyahadat, gampangnya begitu ya. Dan kita mengetahui keimanan seseorang dari ucapannya, Pak. Makanya ada orang itu mukminun indanas kafirun indallah. Kalau dia syahadatnya lip sync, Allah yang tahu. Atau ada orang yang kita hukumi kafir karena kita nggak pernah tahu lihat dia Islam, nggak pernah tahu dia mu'alaf, ya mati jangan dikuburkan, jangan disolati, haram mensolatinya. Padahal sebenarnya dia diam-diam bersyahadat, atau sebelum meninggal dia bersyahadat. Ya dia itu mukminun indallah, kafirun indannas. Tapi kita kan fikih Pak, fikih kan dohir. Kenapa? Karena berkaitan dengan taklif kita, mensolati apa tidak. Kalau mesti harus tahu bagaimana matinya, wah repot.
Siapa yang tahu orang mati bawa iman apa enggak? Makanya itu tidak taklif kepada kita. Itu tidak relevan untuk dijadikan basis taklif. Basis keharusan atau larangan. Kenapa? Basisnya tidak jelas. Bagaimana bisa ada hukuman larangan, hukuman keharusan? Kamu wajib mensolati, tidak boleh mensolati. Panduannya apa? Ya harus orang beriman, tidak beriman. Ya mesti iman secara dohir dong. Kalau harus tahu hatinya, bagaimana caranya? Nah, itu fikih begitu. Jadi kita menghukumi orang itu mesti fikih. Orang ini dari kecil sampai tua saya lihat dia nggak pernah masuk Islam. Kita hukumi kafir. Kalau hati kita misalnya, bisa jadi dia tidak kafir sebetulnya. Bisa jadi Allah sebelum dia mati, Allah memberikan dia hidayah bersyahadat. Itu boleh-boleh saja Pak. Tetapi kalau secara fikih ya kita tidak mensolati. Kenapa? Karena tidak ada wujud dohir keislaman dia. Makanya inilah tidak boleh kita mengecam ada saudara kita kalau yang kafir pasti masuk neraka. Belum tentu Pak. Dia kafir belum tentu sampai mati. Kita beriman belum tentu sampai mati beriman. Kalau kita suladab, maka tidak perlu kita mikirin orang. Nggak perlu kita ada kebencian kepada itu orang kafir masuk neraka. Untuk apa? Kita nggak tahu dia bagaimana akhirnya. Apalagi tidak kafir, pezina, pemabuk, tidak sholat. Kita doakan saja. Tidak perlu kita benci. Bukan tidak mungkin kita akan lebih buruk darinya di akhir perjalanan. Dan dia jauh lebih baik dari kita di akhir perjalanan. Sementara yang bernilai itu adalah akhir perjalanannya ya. Allahumma dina ada sabil.